Selamat datang. Kali ini kita akan menjelajahi medan perang modern yang tak kasat mata. Sebuah dunia di mana satu klik yang salah itu bisa memicu krisis global. Ya, inilah dunia keamanan siber. Sebuah perlombaan senjata digital yang, jujur saja, nggak akan pernah berhenti. Oke, biar kita paham seberapa besar taruhannya, kita lihat dulu kasus serangan SolarWinds. Ini bukan peretasan biasa loh, ini adalah operasi spionase yang luar biasa jenius. Para penyerang ini nggak meretas ribuan perusahaan satu persatu, itu buang-buang waktu. Mereka lebih cerdas. Mereka meretasi pembuat perangkat lunaknya, lalu mereka menyisipkan kode berbahaya ke dalam pembaruan resmi. Jadi, apa yang terjadi? Ribuan organisasi dengan sukarela menginstal semacam pintu belakang ke jaringan mereka sendiri. Ini adalah pengingat yang sangat nyata betapa rapuhnya rantai pasokan digital kita. Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba bedah lanskap ancaman modern. Bayangin aja ini kayak medan perang yang selalu berubah. Penyerang selalu menciptakan taktik-taktik baru yang mau nggak mau memaksa para pembela untuk terus beradaptasi, biar nggak ketinggalan. Di medan perang ini, senjatanya macam-macam. Ada malware yang nyebarnya kayak wabah penyakit. Ada phishing yang mainin psikologi manusia buat nyuri kata sandi. Sampai serangan rantai pasokan yang super tertarget. Ya kayak kasus SolarWinds tadi. Setiap ancaman ini punya tujuan dan metode yang unik. Mari kita mulai dari yang paling umum kita dengar, malware. Ini bukan lagi sekedar virus iseng yang bikin komputer Anda lemot ya. Malware modern itu adalah alat yang sangat canggih. Dia bisa mencuri data Anda, memata-matai semua aktivitas Anda, atau bahkan ngambil alih seluruh sistem Anda, tanpa Anda sadari sama sekali. Kalau ransomware, ini udah berevolusi jadi model bisnis yang untungnya luar biasa buat para penjahat. Coba bayangin deh, semua file penting Anda, foto, dokumen kerja, semuanya tiba-tiba terkunci, dienkripsi, dan nggak bisa diakses. Nah, para penyerang ini menyanderanya sampai Anda bayar uang tebusan. Ini taktik yang benar-benar bisa melumpuhkan, baik itu perorangan maupun perusahaan besar. Sekarang kita naik level. Kita bicara soal spionase. APT ini adalah operasi siluman di dunia digital. Ini bukan serangan serbu dan lari. Ini adalah kampanye jangka panjang, seringkali disponsori oleh negara. Tujuannya? Menyusup ke jaringan, bersembunyi di dalam sana selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lalu secara diam-diam mencuri data intelijen, rahasia dagang, atau informasi militer. Benar-benar kayak hantu di dalam sistem. Oke, setelah kita paham apa aja ancamannya, sekarang saatnya kita bahas siapa dan mengapa. Siapa sih orang-orang di balik serangan ini? Dan apa sebetulnya yang memotivasi mereka? Motifnya itu beragam banget. Tentu saja, uang adalah motivator terbesar, makanya ransomware marak banget. Tapi nggak cuma itu. Ada spionase antar negara, ada aktivisme politik yang kita sebut hacktivism, ada yang tujuannya sabotase infrastruktur penting, dan bahkan ada yang motifnya cuma balas dendam pribadi. Poin kuncinya adalah nggak semua peretas itu sama. Kita bisa kelompokkan mereka. Ada peretas individu yang mungkin cuma iseng cari pengakuan. Ada hacktivist yang didorong oleh ideologi. Lalu ada sindikat kejahatan terorganisir yang fokusnya cari duit. Dan di level paling atas ada aktor negara dengan sumber daya masif dan tujuan strategis yang jauh lebih besar. Kita udah banyak bahas soal serangan, sekarang mari kita balik fokusnya ke pertahanan. Jadi, gimana cara kita melawan? Di bagian ini, kita akan lihat gimana sih perisai digital modern dibangun untuk melindungi aset-aset kita dari ancaman yang terus berevolusi ini. Pertahanan modern itu bukan lagi sekedar pasang antivirus, lalu beres. Jauh lebih canggih. Kita sekarang ngomongin soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi pola-pola perilaku aneh di jaringan, bahkan sebelum kerusakannya terjadi. Kita juga melihat betapa pentingnya kolaborasi. Berbagi informasi intelijen soal ancaman antar perusahaan dan negara untuk menciptakan semacam pertahanan kolektif. Intinya adalah menjadi proaktif, bukan cuma reaktif. Tapi, kita bisa punya semua teknologi paling mutakhir di dunia. Tapi, itu semua nggak akan cukup. Kenapa? Karena seringkali titik terlemah dalam sebuah sistem keamanan bukanlah perangkat lunaknya, melainkan kita, manusia. Solusinya adalah membangun pertahanan manusia yang kokoh lewat 3 pilar. Pertama, pelatihan kesadaran, biar kita semua bisa ngenalin taktik kayak phishing. Kedua, menumbuhkan budaya keamanan, di mana semua orang merasa ikut bertanggung jawab. Dan yang ketiga, punya program untuk waspada terhadap ancaman dari dalam organisasi itu sendiri, entah itu disengaja atau tidak. Oke, sekarang mari kita sedikit melihat ke masa depan. Medan perang digital ini kan terus bergerak.
dan ada teknologi-teknologi baru yang akan mendefinisikan konflik di generasi berikutnya. Salah satu medan perang terbesar di masa depan adalah AI. Di satu sisi, penyerang akan pakai AI untuk menciptakan malware yang lebih pintar dan serangan phishing yang jauh lebih meyakinkan. Tapi di sisi lain, para pembela juga akan pakai AI untuk menganalisis data dalam skala masif, mendeteksi ancaman lebih cepat dari yang bisa dilakukan manusia. Ini benar-benar perlombaan senjata AI. Namun, ada ancaman yang lebih besar lagi yang bisa mengubah semua aturan main, komputasi kuantum. Gampangnya gini, komputer kuantum ini punya potensi untuk memecahkan semua jenis enkripsi yang kita andalkan saat ini. Enkripsi yang mengamankan email kita, rekening bank kita, semuanya. Kalau ini sampai terjadi, semua data yang kita anggap aman hari ini bisa jadi buku yang terbuka bagi siapa saja yang punya komputer ini. Jadi, apa solusinya? Apakah kita pasrah? Tentu tidak. Para peneliti di seluruh dunia sekarang sedang berlomba untuk mengembangkan apa yang disebut kriptografi pasca kuantum. Ini adalah standar enkripsi generasi baru yang dirancang khusus agar kebal, tidak hanya dari komputer saat ini, tetapi juga dari serangan komputer kuantum di masa depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup menggugah pikiran. Dalam perlombaan tanpa akhir antara si pembuat kode dan si pemecah kode, antara perisai digital dan senjata cyber, bagaimana kita bisa memastikan masa depan yang aman? Perang ini tidak akan pernah berakhir, dan kewaspadaan adalah harga yang harus kita bayar untuk kebebasan digital kita.